Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Ya halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ke-9. Di chapter ini bakal dibahas tentang uji coba senjata Frame Gear. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya menyelesaikan semua masalah yang telah terjadi di kerajaan Linnea, akhirnya keadaan pun mulai kembali normal. Dan hari ini, Toya sedang memeriksa perkembangan dari pembuatan cairan ether yang akan digunakan sebagai bahan bakar senjata Frame Gear dan juga alat-alat yang lainnya. Dan saat Toya menemui Flora, ternyata cairan ether telah selesai dibuat, dan ini membuat Toya sangat senang. Dan cairan ether yang sudah berhasil dibuat oleh Flora dimasukkan ke dalam botol kaca yang sangat bening, dan cairan ether itu berwarna hijau cerah. Lalu Toya bertanya kepada Flora, dibutuhkan berapa botol cairan ether untuk bisa menggerakkan Frame Gear. Dan Flora pun lalu memberitahu Toya bahwa satu botol cairan ether akan cukup untuk menggunakan Frame Gear dalam waktu 1 bulan. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut, karena ternyata Frame Gear ini sangat hemat bahan bakar. Tetapi Flora lalu memberitahu Toya bahwa sebenarnya cairan ether itu tidak seperti bahan bakar pada umumnya, karena fungsi dari cairan ether hampir sama dengan sistem saraf manusia, dan cairan ether itu juga berfungsi sama seperti darah pada manusia, yaitu untuk menyebarkan semua perintah dari pilot ke seluruh bagian Frame Gear. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Toya bertanya kepada Flora, ada berapa botol cairan ether yang sudah berhasil dibuat oleh Flora? Dan Flora pun lalu menjawab. Flora bilang bahwa untuk hari ini dia baru bisa membuat 1 botol saja, tetapi mulai besok dia akan menghasilkan 10 botol per hari. Sedangkan untuk Ether Orb, dia bisa membuat 10 buah dalam waktu 1 hari, asalkan semua bahannya telah tersedia. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengambil 1 botol cairan ether dan membawanya ke Babylon Hangar, karena Toya sudah tidak sabar ingin segera mencoba menggunakan Frame Gear yang asli. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun langsung memberikan cairan ether itu kepada Monica. Dan Toya juga meminta Monica untuk segera mengisi bahan bakar dari salah satu Frame Gear Cavalier. Dan setelah pengisian bahan bakar selesai, Monica pun lalu bilang kepada Toya bahwa saat ini Toya sudah bisa menggunakan Frame Gear yang asli. Tetapi Monica lalu menyarankan kepada Toya agar Toya tidak menggunakan Frame Gear di area Babylon Hangar, karena dia takut Babylon Hangar akan rusak karena Frame Gear. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir sejenak. Di sini Toya berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Monica adalah hal yang benar. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk menguji Frame Gear di area latihan. Tetapi di sini, Toya pun menjadi sedikit agak ragu, karena Toya takut hal ini akan menimbulkan kegaduhan yang sangat besar di kalangan para prajurit dan semua orang yang ada di negara Brunhild. Tetapi setelah beberapa pertimbangan, untuk mengatasi hal ini maka Toya akan memberitahu mereka semua tentang senjata Frame Gear dan juga kegunaannya. Dan hal ini juga akan membuat semua prajurit akan siap untuk menghadapi invasi para Frase. Dan di sini Toya juga berpikir bahwa dia juga harus segera memberitahu negara lain tentang senjata Frame Gear. Dan dia akan mengatakan senjata Frame Gear adalah sebuah artefak. Dan Toya juga berencana untuk mengajak negara lain untuk bekerja sama. Tetapi dia tidak akan memberitahu tentang Frase terlebih dahulu, karena hal itu akan menimbulkan kepanikan yang tidak diperlukan. Tetapi di sini, Toya juga berpikir tentang kemungkinan terburuknya,
jika dia memberitahu negara lain tentang senjata Flame Gear. Karena nantinya pasti ada suatu negara yang akan mulai mengganggu ataupun ingin mengambil alih senjata Flame Gear. Dan setelah Toya mempertimbangkan hal ini, Toya pun akhirnya mendapatkan suatu solusi. Dan solusi itu adalah jika nantinya ada suatu negara yang ingin mencoba mengganggunya atau dia ingin mengambil alih senjata Flame Gear, maka kerajaan Brunhild akan membuat negara itu menyesali perbuatannya. Bahkan mereka juga tidak akan bisa mencuri Flame Gear darinya, karena Flame Gear disimpan di Babylon Hangar. Dan setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan untuk mencoba Flame Gear Chevalier di lapangan latihan. Dan juga di sana Toya ingin mengenalkan Flame Gear kepada semua prajurit. Dan setelah Toya membawa salah satu Flame Gear Chevalier ke lapangan latihan, ternyata hal itu membuat semua prajurit menjadi sangat terkejut dan juga sangat antusias. Bahkan di antara mereka ada yang terkejut, senang, bahkan ada yang ketakutan. Dan untuk sebagian warga yang belum pernah diberitahu tentang Flame Gear, mereka pun hanya bisa tercengang melihat sebuah raksasa besi yang ada di hadapan mereka. Dan setelah itu, uji coba pun akhirnya dimulai. Tetapi di sini, Toya memilih Yae untuk melakukan uji coba terlebih dahulu menggunakan senjata Flame Gear. Karena Toya masih harus memastikan apakah Flame Gear bisa bergerak dengan sempurna. Dan setelah semua persiapan selesai, Toya pun langsung memberikan aba-aba kepada Yae bahwa dia sudah bisa memulai menghidupkan mesin dari Flame Gear. Dan setelah mesin dihidupkan, Flame Gear pun akhirnya mulai menyala. Dan untuk tahap awalnya, Toya pun lalu meminta Yae untuk mengetes gerakan kaki dan juga tangan dari Flame Gear. Dan sejauh ini, semuanya berhasil dengan sangat mudah. Sedangkan semua prajurit dan juga warga yang melihat hal ini, mereka pun menjadi sangat antusias. Bahkan mereka sebelumnya tidak pernah menyangka jika ternyata ada raksasa besi yang bisa bergerak di hadapan mereka. Tetapi tiba-tiba, Flame Gear itu kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke atas tanah. Dan itu membuat seluruh area langsung bergoncang. Dan Toya yang melihat hal itu, dia pun dengan cepat langsung menghubungi Yae. Dan Toya bertanya kepada Yae, apakah dia baik-baik saja. Dan Yae pun lalu menjawab bahwa dia baik-baik saja, karena ternyata Flame Gear ini memiliki perangkat anti goncangan, sehingga pilot akan tetap aman. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya sangat lega. Dan sebenarnya di sini, Toya juga sudah diberitahu tentang hal ini oleh Rosetta, jika Flame Gear ini sudah dilengkapi dengan sihir penghalang di dalam ruang kendalinya, sehingga pilot akan tetap aman dari goncangan ataupun kerusakan. Lalu setelah itu, Flame Gear Chevalier pun berdiri kembali. Sedangkan Toya yang melihat Flame Gear itu berdiri kembali, dia pun lalu melihat ternyata Flame Gear ini cukup kuat. Bahkan setelah Flame Gear ini mengalami benturan, tetapi semua komponennya masih tetap utuh dan tidak ada yang penyok. Dan setelah uji coba berjalan dengan lancar, Yae pun langsung keluar dari dalam kokpit. Bahkan semua prajurit dan juga warga yang menyaksikan hal ini, mereka semua langsung bertepuk tangan untuk Yae. Dan ini membuat Yae sangat senang. Lalu Toya bertanya kepada Yae, apa tanggapan Yae saat dia pertama kali menggunakan Flame Gear. Dan Yae pun lalu memberitahu Toya bahwa dia tidak menyangka jika ternyata Flame Gear yang asli akan lebih mudah digunakan. Dan hal ini melebihi harapannya. Bahkan saat dia menggunakannya, dia sama sekali tidak merasakan ada goncangan. Tetapi saat Toya ingin segera mencoba Flame Gear Chevalier, ternyata sudah ada orang lain yang masuk ke dalam kokpit. Padahal Toya sebelumnya tidak menyuruh siapapun untuk menggunakannya. Bahkan Toya sebelumnya sudah mengalah kepada Yae, walaupun sebenarnya dia sudah tidak sabar untuk menggunakannya. Dan setelah Toya melihat ke arah teman-temannya, lalu Lindsay dengan gugup memberitahu Toya bahwa orang yang menggunakan Flame Gear saat ini adalah kakaknya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Tetapi dia tidak punya pilihan, karena LZ sudah lebih dulu masuk ke dalam kokpit. Dan saat LZ menggunakan Flame Gear, dia pun langsung menggunakan berbagai macam gerakan bertarung. Dan Toya yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat kagum,
karena ternyata senjata frame gear bisa menyesuaikan kemampuan dari sang pilot. Bahkan LZ terlihat sangat mahir saat menggunakan senjata frame gear. Bahkan frame gear itu mampu melakukan semua gerakan pertarungan yang terlihat sangat mirip dengan ciri-ciri gaya bertarung milik LZ. Dan setelah LZ sudah puas menggunakan frame gear, dia pun langsung berhenti dan keluar dari dalam kokpit dengan penuh senyuman. Lalu LZ bilang kepada Toya bahwa menggunakan frame gear ternyata sangatlah menyenangkan. Bahkan dia tidak menyangka jika ternyata frame gear ini akan bergerak sesuai dengan perintahnya. Dan dia juga merasa tidak sia-sia telah berlatih simulasi frame gear. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun masih sangat kesal. Dan Toya bilang kepada LZ bahwa itu harusnya adalah gilirannya untuk menggunakan frame gear. Tetapi LZ dengan nada mengejek, dia pun bilang kepada Toya bahwa Toya seharusnya tidak perlu menunjukkan kekesalannya, karena Toya adalah seorang raja. Dan setelah itu, saat Toya ingin mencoba frame gear, ternyata Toya lagi-lagi sudah didahului oleh orang lain. Dan ternyata orang itu adalah Noren. Dan hal itu membuat Toya semakin kesal. Bahkan yang membuat Toya semakin kesal dan juga terkejut adalah karena semua orang mulai berbaris dan membentuk antrian untuk mencoba frame gear yang asli. Dan hal ini membuat Toya mendapatkan urutan paling terakhir. Dan sebenarnya di sini Toya berpikir jika dia bisa saja mengambil posisi pertama karena dia adalah seorang raja. Tetapi Toya ingin memberikan contoh yang baik kepada semua warganya karena dia adalah seorang raja. Dan sebagai raja dia juga harus patuh kepada hukum yang telah dia buat. Dan setelah uji coba selesai dilakukan, frame gear pun langsung disimpan kembali di dalam Babylon Hangar. Tetapi di hari berikutnya, banyak sekali prajurit yang telah selesai latihan dan mereka ingin segera belajar menggunakan frame gear yang asli. Dan mereka memutuskan untuk belajar menggunakan simulasi frame gear terlebih dahulu. Dan jumlah prajurit yang ingin belajar terus bertambah semakin banyak. Sedangkan untuk Baba dan juga Naito, mereka terlihat tidak tertarik untuk mencoba menggunakan frame gear, kecuali mereka diperintahkan oleh Toya. Dan mereka saat ini hanya menganggap frame gear itu sebagai alat permainan. Dan di sini Toya juga berpikir bahwa dia tidak akan menggunakan frame gear untuk tujuan yang lain, kecuali untuk menghadapi para frase kelas menengah ataupun kelas tinggi. Karena jika dia mau, maka dia bisa menginvasi negara lain dengan sangat mudah. Tetapi Toya tidak memiliki ambisi seperti itu. Dan dengan ini, pengujian frame gear pun telah berakhir dan telah berjalan dengan sangat lancar.